Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Di video kali ini Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS akan ngasih kalian prediksi soal wawancara SKB guru SD. Mungkin nggak sih Kak ada soal wawancara juga? Apa salahnya sih kita belajar ya kan, nambah wawasan dan pengetahuan juga. Nanti misalkan ada nilai yang sama nih, barangkali nanti panitia pengen tahu bagaimana perform kalian lewat wawancara, bisa jadi kan banyak tes dan tahapan seleksi untuk masuk ke SKB loh ya. Jadi kita harus benar-benar siapkan dan harus benar-benar mempersiapkan diri biar apa aja nanti yang keluar juga kita udah siap ya kan. Mau apa aja yang keluar kita siap dong. Nah, gitu. Nah, sekarang jangan lupa juga klik subscribe dan tombol loncengnya ya, karena aku nanti bagiin video-video biar ada notifikasi yang masuk di channel YouTube kamu juga. Oke teman-teman, di sini yang tentang wawancara, aku udah nyiapin beberapa soal yang nanti kemungkinan akan ditanyakan loh ya. Pertama, si pewawancara itu pasti akan bertanya tentang beritahu kami tentang diri Anda. Anda itu orangnya seperti apa sih? Biasanya ini merupakan pertanyaan pembuka sih dalam wawancara kerja, karena tujuannya ini ya benar-benar untuk pengen tahu, menilai sejauh apa sih Anda itu. Nah, kalau bisa jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menjawabnya ya. Yang penting tipsnya adalah mantap, percaya diri, pandang tatap mata si pewawancara dan Anda berkata juga dengan elegan. Tips berikan jawaban untuk menjawab dalam 4 subjek aja yang paling penting nih. Kalau beritahukan tentang diri Anda, pertama, pendidikan. Tahun terakhir Anda meraih pendidikannya apa? Misalnya S1 di mana, S2 di mana, kemudian pekerjaan Anda dulu, sejarah kerja Anda itu sebelum mau jadi ini ASN atau mau kerja lamaran kerja apapun, sejarahnya tuh dulu kerja di mana, intinya itu aja, pengalaman terakhir aja. Kemudian misalkan ditanya nih, kenapa Anda memilih menjadi ASN yang notabene gajinya lebih kecil nih dibandingkan bekerja di perusahaan swasta atau bisnis-bisnis sendiri? Apakah Anda ini tidak memiliki keinginan untuk bekerja di kayak perusahaan swasta atau ingin bisnis sendiri gitu ya? Misalkan jadi entrepreneurship sendiri gitu. Nah, pertanyaan ini biasanya jadi pertanyaan eksploratif nih, di mana jawaban yang dibutuhkan sebenarnya jawaban yang benar-benar murni, bukan jawaban yang kayak dikasih bumbu-bumbu atau dibuat-buat sih. Jika Anda memberikan jawaban tertarik untuk bekerja di perusahaan swasta, ini ingin mencoba di kemudian hari, maka jawabannya adalah bukan jawaban yang diharapkan oleh interviewer. Jadi si interviewer ini pengennya Anda, aku pengen banget ASN karena memang ini adalah pilihan hidupku dan ini adalah berupa pengabdian untuk negara dan sebagainya. Anda harus berikan jawaban seperfect mungkin tapi tidak usah bertele-tele gitu. Tapi tidak perlu ditambah-tambahi atau dikasih bumbu-bumbu ya. Kita nggak masak nih ya. Jadi kita bener-bener harus fokus pada bener-bener ini hal yang memang bener-bener buat Anda semuanya itu memang Anda tuh yakin jadi ASN tuh yakin karena pengabdian murni gitu. Itu akan lebih berbobot. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kesuksesan? Pertanyaan wawancara ini ditanyakan oleh interviewer untuk bisa mengetahui goal tujuan hidup Anda sih sebenarnya. Apakah Anda bekerja untuk gaji besar atau Anda bersemangat tentang gaya apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berorientasi pada karir atau Anda hanya bekerja demi uang? Daripada membicarakan aspirasi pribadi Anda sih lebih baik jika Anda mendefinisikan kesuksesan dengan menjelaskan tujuan profesional Anda yang menarik sih. Diskusikan bagaimana tanggung jawab utama Anda dalam pekerjaan ini, membantu Anda selangkah lebih dekat dengan tujuan dengan goals-nya sih. Jadi kalau arti kesuksesan buat Anda ya saya goals jadi ASN dan bisa mengabdi untuk negara. Itu simple tapi berbobot banget. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan kepada saya bagian tersulit atau terpahit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. Orang hidup pasti ada perasaan ya, rasa kadang mengalami perasaan yang pahit, kemudian ngerasa bahwa kadang ada duri ya di jalan terjal menuju kesuksesan gitu. Nah ini ya kalau bisa Anda ungkapkan dulu sih ya, karena interviewer ini kan ingin mengetahui bagaimana Anda menangani situasi dalam tekanan tinggi. Kalau bisa Anda deskripsikan apa yang merupakan terpahit dan tersulit yang Anda hadapi, tapi di situ Anda punya solusi. Saya pernah mengalami misalkan ya, situasi yang sulit seperti ini Pak, tapi saya punya solusinya untuk mengatasi itu. Wah keren banget itu jawabannya ya.
Untuk selanjutnya, andai saudara diterima bekerja sebagai aparatur sipil negara, tentu saudara memiliki kelebihan dan kelemahannya. Menurut saudara nih, apa kelemahan dan kelebihan yang saudara miliki? Saya percaya bahwa kekuatan berawal dari kelemahan ya. Saya ingin memperjelas tentang kelemahan saya. Kelemahan saya adalah bahwa saya adalah orang yang sederhana dalam hidup. Saya hanya ingin selalu menjadi diri saya sendiri, be myself. Kemudian mengenai kegiatan, kekuatan saya, pemahaman saya pegang seperti memberi kekuatan kepada saya untuk memahami sikap orang lain ya, realita kehidupan, sehingga saya bisa mengendalikan mereka. Kejujuran, loyalitas itu merupakan sesuatu yang saya pegang. Ini jawabannya keren banget, nggak usah terlalu bertele-tele, terlalu panjang lebar, tapi ini simple, padat, mengena. Selanjutnya, coba Anda ceritakan secara singkat latar belakang pendidikan Anda, pengalaman berorganisasi Anda, pengalaman Anda bekerja. Nah, pertanyaan ini sebetulnya ingin mengetahui kualifikasi pendidikan Anda ya, seberapa besar kompetensi sosial yang Anda miliki juga. Kemudian sehingga dapat disimpulkan Anda termasuk dalam pribadi yang mana gitu ya, yang aktif, pasif atau yang mana gitu. Nah, ini menurut aku sendiri sih Anda deskripsikan sesuai realita yang ada sih. Jadi memang pengalaman ini benar-benar menambah nilai plus. Oke. Kemudian soal selanjutnya di sini ada tentang coba deskripsikan profil instansi pemerintahan sebagai tempat Anda bekerja nantinya. Jadi misalkan Anda nih udah masuk ke ranah tahu ya SD yang mau dituju gitu, karena Anda kan SKB-nya guru SD ya. Sebenarnya Anda harus tahu profilnya si instansi yang Anda tuju. Jadi seolah-olah Anda tuh benar-benar yakin memang paham dengan visi misi instansi yang Anda pilih itu. Ini memang penting banget ketika Anda melakukan wawancara. Kelihatan banget niatnya gitu loh ya. Oke, soal selanjutnya, apakah Anda memahami kode etik profesi yang harus dilaksanakan nantinya sebagai seorang ASN? Kode etik kalau guru ya kode etik guru, kemudian ASN itu juga harus Anda pelajari dulu. Pertanyaan ini bertujuan mengetahui seberapa besar Anda memahami tanggung jawab sebagai ASN. Jadi ini benar-benar harus tahu ya. Jawaban ini harus Anda jawab bahwa ada kode etik profesi sebagai ASN Korpri itu kayak apa, Korps Pegawai Negeri kayak apa, kemudian kode etik guru itu seperti apa, Anda juga harus deskripsikan dengan mantap. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Ya, jawabannya harus iya dong. Namanya juga kita udah konsekuen kan dan tanggung jawab bahwa kita udah milih ASN ini adalah tadi tujuan peluang aku gitu. Kemudian kalau misalkan aku nih ditempatin di Palembang, misalkan aku orang Jawa, ya udah gimana lagi, namanya juga yang penting jadi ASN kan. Masalah nanti kita berprestasi, kita ngajuin mutasi dan sebagainya itu nanti kita ikuti aturan yang berlaku. Kemudian soal yang terakhir, mengapa Anda menginginkan jabatan posisi ini? Ya jawabannya standar aja sih, misalnya sesuai dengan jurusan Anda, spesifikasi kualifikasi pendidikan Anda, karena orang yang expert di bidangnya itu akan benar-benar nanti goalsnya bakalan dapet gitu loh. Oke teman-teman, ini mungkin berbagi tentang wawancara ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan forget to like and subscribe, bila perlu share videoku biar banyak kebermanfaatannya. Thank you very much and salam sukses, salam smart up. Terima kasih banyak, jangan lupa like dan komentarnya, kutunggu selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.